Saya dari perwakilan kelompok C2 dari mata kuliah Aplikasi Perancangan Kerja 2. Pada penelitian kali ini, kami mengambil kajian ergonomi mengenai biomekanika kerja. Pengertian biomekanika adalah pengaturan sikap tubuh dalam bekerja. Sikap kerja yang berbeda akan menghasilkan kekuatan yang berbeda pula dalam melakukan tugas. Dalam hal ini, penelitian biomekanika mengukur kekuatan dan ketahanan fisik manusia dalam melakukan pekerjaan tertentu dengan sikap kerja tertentu. Tujuannya untuk mendapatkan cara kerja yang lebih baik di mana kekuatan atau ketahanan fisik maksimum dan kemungkinan cedera minimum. Ilmu biomekanika membahas mengenai manusia dari segi kemampuan-kemampuannya, seperti kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan ketelitian. Pada ilmu kedokteran, biomekanika dibagi dua, yaitu ilmu kinetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor gaya yang menyebabkan benda bergerak atau diam. Yang kedua, ilmu kinematika adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat gerak tanpa memperhatikan bidang mana atau bagian sifat gerakan atau sudutnya, apakah penuh atau tidak. Di sini pada penelitian kali ini kami mengambil dua metode, yaitu Rapid Upper-Lips Assessment yang RULA dan Nordic Body Map yang RULA adalah sebuah metode untuk menilai postur, gaya, dan gerakan suatu aktivitas kerja yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh bagian atas. Metode ini dikembangkan untuk menyelidiki resiko kelainan yang akan dialami oleh seorang pekerja dalam melakukan aktivitas kerja yang memanfaatkan anggota tubuh bagian atas. Nordic Body Maps. Nordic Body Map adalah sistem pengukuran keluhan sakit pada tubuh yang dikenal dengan muskuloskeletal. Sebuah sistem muskuloskeletal, sistem gerak, adalah sistem organ yang memberikan hewan dan manusia kemampuan untuk bergerak menggunakan sistem otot dan rangka. Kajian ergonomi. Ini ada beberapa jenis. Yang pertama, manual material handling. Pengertian pemindahan beban secara manual. Menurut American Material Handling, seperti bahwa material handling dinyatakan sebagai seni dan ilmu yang meliputi penanganan, pemindahan, pengepakan, penyimpanan, dan pengawasan dari material dengan segala bentuknya. Kedua, keluhan muskuloskeletal adalah sistem otot rangka atau otot melekat pada tulang, terdiri dari otot-otot serat, lintang yang sifat geraknya dapat diatur. Otot atau rangka mampu berkontraksi dan berelaksi. Jika otot sineksis berkontraksi, maka otot antagonis berelaksi. Pada saat berkontraksi, otot menarik tulang melulang tendon dari relaksi terjadi pada saat pasangan otot yang berkontraksi menarik tulang pada arah yang berlawanan. Ya. Ini RULA yang seperti tadi yang dijelaskan sebelumnya sama. Nah, ini Nordic Body Map sama juga seperti yang deskripsi metode sebelumnya. Nah, waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di lahan sawah Balai Besar Pengganggu Organisme Tumbuhan atau BBPOPT Jatisari yang beralamat di Jalan Kali Asin nomor 1 Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang dengan nomor kode pos 1374. Adapun waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan 20 Mei 2020 ketika masa penelitian berlangsung. Pada penelitian kali ini, beberapa kajian ilmu ergonomis diantaranya setelah metode di sini dengan metode perbaikan pembahasan dengan usulan perbaikan Cuding Foster Lura.
Nah, bisa dilihat dari gambar sebelumnya dan sesudahnya. Pada postur pengangkut padi yang pertama dapat dinilai skorula akhir yang diperoleh dari postur tersebut adalah 7, di mana level resikonya tinggi. Untuk postur ini harus dilakukan tindakan perbaikan sekarang juga. Maka dari itu lakukan perbaikan seperti pada gambar kedua dengan menambah alat tanggung dari kayu dan penambahan busa di daerah bersentuhan langsung dengan anggota tubuh ketika mengangkat padi atau gabah. Juga perubahan ukuran karung gabah menggunakan karung ukuran lebih kecil, masing-masing beratnya sekitar 25 kg. Setelah dilakukan perbaikan skorula, yang didapat adalah skor akhir diperoleh dari postur perbaikan tersebut adalah 4, turun 2 tingkat dari sebelumnya, di mana level risikonya kecil. Untuk postur ini harus dilakukan beberapa waktu ke depan. Nah, untuk pengukuran berdasarkan Nudis Body Map, nah bisa dilihat gambar sebelumnya dan gambar yang sudah kami intro perbaikannya. Nah, sementara itu untuk perhitungan kuesioner Nudis Body Map didapati bahwa pada metode kerja yang terdapat memiliki skor 77. Di mana level risikonya diperlukan tindakan segera. Untuk postur ini harus dilakukan tindakan perbaikan sekarang juga. Maka dari itu dilakukan perbaikan dengan menggunakan metode alat bantu transportasi sepeda motor. Maka hasil perhitungan Nudis Body Map setelah perbaikan adalah 59, di mana level risikonya turun 1 tingkat menjadi sedang. Diperlukan tindakan di kemudian hari. Hal ini tentu saja karena pada pekerjaan pengangkut gabah ini tidak bisa lepas dari manual material handling, sehingga masih menimbulkan gangguan akibat proses kerja yang telah dilakukan. Nah, bisa dilihat dari sekolahnya. Kesimpulan pertama, dari hasil penelitian kita dapat mengetahui bahwa proses manual material handling dilakukan masyarakat Indonesia, khususnya buruh pengangkut hasil panen padi di sawah, akan berakibat berbagai keluhan kesehatan atau muskuloskeletal. Yang kedua, perhatian khusus pada metode dan alat bantu kerja pada buruh pengangkut hasil panen padi di sawah untuk meringankan berbagai keluhan yang diakibatkan oleh kurang baiknya cara kerja metode kerja. Yang ketiga, setelah dilakukan usulan perbaikan, ternyata berdampak menurunnya resiko keluhan muskuloskeletal yang dirasakan oleh buruh pengangkut hasil panen padi. Nah, simak videonya berikut ini. Adalah proses perontokan padi. Proses ini bertujuan untuk memisahkan gabah dari tangkai malainya dengan menggunakan mesin perontok padi. Ini adalah pengangkutan teknik gabah yang salah, karena pengangkutan dengan teknik ini akan menyebabkan salah satunya sakit pinggang. Teknik yang kedua adalah teknik pengangkutan gabah yang membutuhkan 2 orang. Satu orang lainnya yang membantu menaikkan gabah ke punggungnya. Cara ini lebih efektif daripada cara yang pertama. Setelah diangkut, lalu gabah tersebut dibawa ke penyimpanan sementara untuk diangkut menggunakan sepeda motor. Ke tempat penyimpanan sementara itu untuk dibawa ke tempat penimbangan gabah. Untuk menaikkan gabah ke atas motor, pengangkut gabah membutuhkan 2 orang. Yang satu memegang sepeda motornya dan yang satunya menaiki gabah tersebut ke atas sepeda motor untuk dibawa ke tempat penimbangan gabah. Setelah berada di tempat penimbangan gabah tersebut bisa langsung ditimbang oleh para buruh pengangkut untuk mengetahui berapa berat
gabah tersebut.